Korupsi KPK tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus ini diduga terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalsel. Syahbirin Nur diduga menerima fee atau imbalan sebesar 5% dari sejumlah proyek pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini Syahbirin belum berhasil ditangkap. KPK menyatakan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari Minggu lalu. Selain Syahbirin Nur, KPK juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. 2 diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Dan karenanya kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama saudara SHB, 2 saudara SOL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK membeberkan barang bukti suap senilai 13 miliar rupiah. Uang yang disita penyidik, pecahan 100.000 rupiah yang dikemas dalam kardus. Informasi lebih lanjut soal penetapan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka suap oleh KPK disampaikan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dari Gedung KPK Jakarta. Bene, jadi di mana keberadaan Syahbirin Nur dan bagaimana atau kapan KPK akan memanggil Syahbirin Nur sebagai tersangka? Ya, Radi dan juga saudara, memang berdasarkan informasi dari Direktur Penyidikan KPK yaitu Asep Guntur Rahayu kemarin menyatakan bahwasannya Syahbirin Nur ini belum ditahan oleh KPK dan masih dicari keberadaannya oleh KPK karena dirinya memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 7 orang tersangka terkait dengan kasus suap dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan PUPR Pemprov Kalimantan Selatan. Terkait hal tersebut, memang Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, juga membeberkan bahwasannya Syahbirin Nur sendiri akan dipanggil oleh KPK untuk panggilan pertamanya sebagai tersangka, dan nantinya jika memang Syahbirin Nur ini mangkir dari panggilan, statusnya akan dinaikkan begitu menjadi DPO. Kita ketahui sendiri bahwasannya Syahbirin Nur bersama 6 orang tersangka lainnya ini diduga merekayasa 3 proyek, diantaranya yaitu pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi di Kalimantan Selatan yang total nilai proyeknya ini berkisar 23 miliar dan juga terkait dengan proyek pembangunan Samsat terpadu yang totalnya juga sekitar 22 miliar dan yang terakhir ini terkait dengan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Kalimantan Selatan yang kurang lebih sekitar 9 miliar. Memang kalau jika kita total semuanya ini total proyeknya berkisar 50 miliar dan dari keterangan kemarin Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, begitu bahwasannya Syahbirin Nur sendiri ini akan dijanjikan atau mendapatkan fee sebesar 1 miliar, yaitu 5% dari total keseluruhan proyek. Kita ketahui memang pada minggu yang lalu ini KPK sendiri mulai melakukan penyidikan terkait dengan kasus suap dan gratifikasi, dan kemarin pada hari Selasa sudah ditahan 6 orang tersangka dari Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Begitu, Radi. Baik, nanti kami akan perbarui lagi informasi dari KPK untuk mengetahui keberadaan Syahbirin Nur saat ini dan bagaimana follow up penyidikan terkait kasusnya di KPK. Terima kasih Benediktus Aditya melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, selanjutnya